Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa NU Online yang saya hormati, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya kita bisa bertemu kembali di hari ini, hari ke-14 atau 15 ini ya, 14 atau ke-15 bulan Ramadan ini. Kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita dan kekhalifahan kita sekaligus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan Allah ridho, bangga, senang dengan kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dikasih. Baik para pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita. Masih surat Al-Fatihah. Memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Al-Fatihah ini adalah wajahnya Al-Quran, muqaddimahnya Al-Quran, sehingga juga harus menjadi wajah dan performan diri kita sebagai seorang muslim. Ini Fatihahnya yang betul-betul merupakan cerminan dari surat Al-Fatihah, performan kita. Inilah sehingga Al-Fatihah dijadikan rukun dalam sholat, sehingga setiap orang muslim minimal 17 kali membaca surat Al-Fatihah ini. Oleh karena itu penting untuk kita dalami, untuk kita hayati dan kita amalkan. Surat ayat yang keempat sekarang adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini artinya adalah yang menjadi atau yang merajai hari agama. Hari agama itu adalah hari di mana cerita-cerita agama, janji-janji dan ancaman agama terbukti. Hari di mana cerita agama, janji agama, ajaran agama terwujud, terbukti. Nah, yang paling nyata nanti biasanya para mufasir kita menyebut Yaumuddin, hari kiamat. Ya, hari kiamat, atau sebetulnya ya hari agama itu hari di mana cerita agama itu terjadi atau terbukti nanti. Sehingga ini sifatnya juga berarti sifatnya tak terbatas, dan masing-masing orang juga memiliki hari agamanya masing-masing juga. Setiap saat, entah dengan kematiannya atau ketercapaiannya apa cita-citanya, atau ketercapaiannya doa-doanya, atau ketercapaiannya petakannya karena dia tidak baik dan sebagainya. Pokoknya terjadinya janji dan ancaman Allah juga itu adalah merupakan hari agama. Nah, orang yang Rahman Rahim tadi juga, atau Allah yang Rahman ya Rahim itu adalah merajai hari itu. Artinya apa yang ditetapkan atau ketentuan Allah pada saat itu tidak bisa diganggu gugat. Atau kalau setiap orang yang pada saat hari deadline-nya atau keputusannya Allah tentang itu adalah sebagai raja, seorang sukses, terbukti sukses. Itulah karakternya orang yang menjiwai daripada Maliki Yaumiddin. Sehingga orang yang Maliki Yaumiddin ini akhlaknya dia sangat yakin bahwa ada hari agama, bahwa suatu hari nanti berita-berita, cerita-cerita agama pasti terbukti, dan Allah sebagai penguasa saat itu atau satu-satunya, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian juga bersikap futuristik. Futuristik itu artinya adalah mementingkan masa depannya, seluruh keputusannya, kebijakannya, perjuangannya, kerjanya demi masa depan. Bukan seperti orang-orang kafir yang hedonistik,
yang hanya pada saat kebutuhannya ya bagaimana sekarang happy, yang penting sekarang enak. Orang yang beriman, orang yang tercermini oleh Al-Fatihah ini tidak terlalu peduli dengan sekarang, yang penting nanti. Walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu, yang akhir itu yang baik, yang diharapkan. Happy ending, namanya happy ending, menjadi berakhir dengan husnul khotimah atau berakhir bahagia, berakhir baik. Ini citra diri karakter sebagai seorang muslim yang baik, yang tercermini oleh spiritnya surat Al-Fatihah ini, yaitu Maliki Yaumiddin. Orang ini futuristik sifatnya. Pada harinya nanti, misalnya sekarang lagi sekolah, maka 20 tahun yang akan datang dia harus menjadi malik, menjadi penguasa. Menjadi penguasa dalam pengertian menguasai sesuatu, bukan dikuasai sesuatu. Menguasai ilmu pengetahuan, sehingga menjadi alim, menjadi banyak ilmunya. Menguasai keterampilan tertentu, sehingga dia akan sukses. Menguasai pokoknya dia menjadi pemiliknya, bukan dimiliki. Dia menjadi malik pada saat itu. Mungkin raja uang, atau raja ilmu, atau raja apa. Nah, karena dia futuristik ini, yang dikedepankan unsur ke sana. Sehingga inilah karakter Allah, mulai dari ayat 1 sampai ayat keempat ini menunjukkan Allahnya, yang gambaran kita sebagai Robnya. Bagi kita sebagai manusia yang harus mengikuti karakternya, maka ini adalah sebagai karakternya Khalifatullah, wakilnya Allah, pemimpin, orang yang superior. Nah, orang-orang yang superior berkarakter tadi Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, Hamdalah, atau Alhamdu, Alhamid, Al-Mahmud, Al-Hamid. Ini karakter yang diperlukan sebagai seorang yang pemimpin, sebagai seorang khalifatullah. Bagi kita harus akhlak itu. Yang pertama Ar-Rahman Rahim, Hamdalah ini gandrung keterpujian, suka berbuat terpuji, suka hal-hal yang terpuji, suka memuji, tapi tidak gila pujian. Rahman Rahim tadi penyayang kepada semua umat, penyayang lebih yang secara rahim kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian bersifat futuristik. Ini sifat dasar sebagai seorang pemimpin, mencerminkan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dominan. Suka hal yang terpuji ini tadi, Rahman Rahim ini terpuji. Maka inilah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim yang superior, yang yang pemimpin, tapi karena kita ini semuanya pemimpin, likulli mri'in, setiap kita kulukum ra'in adalah pemimpin, maka harus memiliki semua sikap ini. Maka ini berlaku untuk semua. Walaupun kita dalam posisi sebagai bukan pemimpin, tetapi kita sendiri ini, setiap kita ini kata Nabi pemimpin. Memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin tugas kita, semuanya kita ini ditakdirkan oleh Allah, karena memang semua manusia itu khalifah. Hanya bidang tingkat kekhalifahannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat Al-Mahmud tadi, Al-Hamid, Al-Mahmud, kemudian juga Rahman Rahim, kemudian futuristik ini tadi. Ini yang penting sekali untuk kita. Bagaimana cara menanamkannya? Baca ini yang banyak-banyak. Fatihah ini dibaca berulang-ulang, dibaca sering-sering mungkin, sehingga akan mewarnai di dalam diri kita semuanya khususnya ini. Yang nanti akan kita lanjutkan karakter sebagai hamba. Sebagai hamba, ya itu mulai ayat 5 sampai ayat 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang.
3 karakter atau 3 sikap sebagai seorang hamba, sebagai anak buah, sebagai downline, sebagai anak buah, sebagai anak, sebagai murid, sebagai bawahan. Nah, kita harus bersikap sifat-sifat atau sikap-sikap seperti yang tercerminkan dalam ayat 5, 6, dan 7 yang akan kita bahas yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.